Ini baru aja dibuka jam 10.20, 10.28, jadi cuma 8 menit dari agendanya sekitar 10.20. Kali ini kita juga jempol untuk pengadilan negeri Jakarta Barat karena lebih tepat waktu. Guys, mengabarkan langsung dari dari PN Jakpus guys. Komentarin aja Pak. Habis ini ya? Nggak apa-apa. Ayo Bu. Lanjut. Maaf ya. Pendidikan terakhir, ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi kita saya. Sekarang dirubah oleh dua, pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak saya mulai itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin beberapa hari lalu ya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Saya nggak berani juga ya, tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Nah ini konsekuensi hukumnya apa nih Pak? Ada perubahan barang bukti? Konsekuensi karena ini sangat signifikan terhadap kapasitas saya, ya harus merubah konstruksi lagi. Itu. Jadi gugatan mau diubah? Enggak. Nanti kita buat mudah-mudahan akhir mencatat itu. Tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya, SMA tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak? Mungkin dari mana? Dari Kompas Mas. Ada niatan nggak sih Bapak itu sebenarnya mau mediasi apa enggak, atau ada harapan nggak Pak Gibran dan kalau mediasi hukum agamanya disediakan, mau damai atau enggak ya. Jadi Bapak tadi tetap hadir ya? Hadir. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak ya. Kebetulan ada di sini Bang ya. Sini aja. Oke, boleh. Jangan. Apa mau di dalam ruang sidang? Di dalam ruang sidang? Nggak boleh, emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Nggak lagi kosong. Nggak apa-apa, nggak ganggu. Gimana Bang, menurut Abang nih kondisi setelah sidang gugatan menolak dan ini Bang? Iya, saya sebetulnya kehadiran saya di sini bukan untuk. Maksudnya kan sering dituduh di pihak-pihak tertentu
bahwasanya ini ada sabun pautnya gitu, mereka satu tim, dan bukan satu tim ya? Enggak, aku mau menjelaskan bahwa kehadiranku hari ini di PN Jakarta Pusat bukan untuk menghadiri sidang gugatan perkara Gibran ya, bukan. Aku karena ada sidang PKPU di Pengadilan Niaga, aku punya case. Kebetulan di ruang sidangnya sama, ya di ruang sidang yang sama, pas banget gitu. Kebetulan nanti rencana sidangnya sekitar jam 11. Nggak janjian. Oh, nggak janjian. Ya. Ya. Nah, Bang Abdul Ghafur nih, gimana tanggapannya tentang gugatan Gibran ini? Apakah murni memang untuk menggugat atau memang ada indikasi tertentu? Ya kalau kita lihat dari perkaranya kan memang perkaranya kan gugatan perdata ya, PMH namanya, perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, tadi agendanya baru pemeriksaan formil ya. Pemeriksaan formil itu artinya pemeriksaan terhadap legal standing masing-masing pihak. Kebetulan hari ini baik pihak penggugat maupun pihak tergugat legal standingnya sudah sesuai. Sesuai baik dari penggugat maupun dari tergugat. Surat kuasanya juga sudah diperiksa oleh majelis hakim ya. Kemudian juga berita acara sumpah advokatnya, kartu tanda advokatnya juga sudah diperiksa oleh hakim, sehingga secara agenda persidangan hari ini para pihak sudah dinyatakan lengkap. Ya itu Mas. Jadi berlanjut ke mediasi. Nah, biasa sih kalau mediasi itu kan cuma formalitas saja. Apakah mungkin nanti akan berujung damai atau memang tetap berlanjut? Jadi gini, berdasarkan hukum acara perdata, memang setelah para pihak dinyatakan lengkap, ya, agenda selanjutnya adalah masuk kepada proses mediasi. Mediasi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung kalau saya nggak salah nomor 1 tahun 2016 ya, yaitu menyelesaikan perkara secara damai sebelum masuk ke pokok perkara. Jadi mediasi itu adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan basisnya kesepakatan. Kemudian nanti dari kesepakatan itu akan dicapai hasil damai. Damainya itu apakah ada ganti kerugian, kemudian kalau ada ganti kerugian berapa nilainya, kemudian kalau sama-sama sepakat terhadap nilai ganti kerugian, biasanya pokok perkaranya tidak perlu diperiksa sampai ke gugatan. Karena kan nanti ada surat gugatan, kemudian ada jawaban dan eksepsi, kemudian ada replik dan ada duplik. Nah itu tahapan persidangannya nanti seperti itu Mas. Oke, Bang Ghafur. Nah, nanti ini kan biasanya ya, yang sudah gugatan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Oke, seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar-komentar netizen di seluruh Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai pada komentar yang pertama. Sidang harus sesuai dengan data kebenaran. Jangan sampai ada data yang dibuat-buat, apalagi diubah-ubah untuk menyembunyikan kesalahan karena rakyat sekarang terus mencari data yang sebenarnya. Rakyat sangat pintar, sedikit kebohongan pasti rakyat akan tahu. Semoga secepatnya diperhatikan biar bangsa Indonesia kekayaan alam yang bisa selamat gak dijual lagi sehingga anak cucu kita kelak bisa menikmatinya. Kemudian, kita tunggu aja keputusan hakim. Semoga Pak Hakim keputusannya memihak yang benar. Ya mediasinya, ya harus mundur dari Wapres karena merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Mau kasus ini cepat selesai, kenapa tidak seperti di Nepal? Ayo bergerak makzulkan Gibran agar tercipta rasa adil bagi seluruh anak bangsa dalam memperoleh kesempatan dan sekaligus untuk memuaskan kerakusan dan keserakahan Raja Jawa. Jika tak bisa diproses karena hukum kasus Gibran, berarti kalah kita dibuatnya, oligarki. Ayo bebaskan Indonesia dari para penipu di Indonesia. Indonesia dalam bahaya. Akhirnya, ada hakim yang menjunjung tinggi kepada kebenaran.
Hakim wajib pasti memaknai Undang-Undang 45 dan Mahkamah Konstitusi juga. Negara ini negara hukum. Hukum wajib menindak dan menghukum bagi siapapun yang merusak. Ini saatnya negara berdaulat. Gibran wajib diberi sanksi yang berat. Kalau sudah ada pejabat negara yang masuk di persidangan, wajib gak dipakai lagi karena sudah cacat di mata rakyat. Wajib diganti, gak boleh tidak. Semoga masih banyak hakim yang bagus. Allah bersama dengan orang yang mencari kebenaran. Semoga lebih cepat mundur lebih baik daripada menyusahkan negara. Gibran dan bapaknya memang harus dibui. Untuk membenahi keruwetan dan kerusakan aturan, Bapak Presiden membutuhkan wakil yang kompeten dan cerdas. Kalau memang terbukti secara sah melanggar, wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak terhormat, dan juga wajib menjalani proses hukum selanjutnya. Sejak zaman dulu nggak ada kekrisauan tentang keabsahan presiden, dan wakil presiden. Seperti sekarang ini, kecualinya hanya zaman Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran. Alangkah baiknya diakhir saja dengan baik, yaitu mundur dengan legowo agar bangsa-bangsa ini tidak mengalami kekacauan. Kedepankan kejujuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. KPU bermasalah, harus diperiksa. Kami sebagai masyarakat tidak terima ditipu. Jangan ada mediasi, lanjutkan terus Gibran, sudah melanggar hukum. Maju terus Pak Suban, kami dari NTB mendukungmu. Rakyat yang cerdas pasti ingin Gibran dimakzulkan. Jika berita ini benar, banyak rakyat yang membuat tumpeng untuk merayakan bahwa pada akhirnya kebenaran yang dimenangkan Allah. Semoga Pak Suban menang dalam perkara ini. Hakim harus benar dan jujur sesuai sumpahnya dan aturan hukum yang benar. Menjadi pelajar bagi yang ingin jadi pejabat, jangan gampangin dan mengabaikan proses. Ini kejahatan moral. Nipalkan KPU kalau melanggar hukum. Serapat-rapatnya bangkai ditutup, suatu saat akan tercium juga. Selama ini seluruh rakyat telah dibohongi. Kami rakyat tidak ridho, kebenaran akan menemukan titik terang. Ingat, Allah tidak pernah tidur. KPU RHS dihukum mati, sudah menjadi pengkhianat. Prabowo tidak boleh diam supaya Prabowo tidak terkena imbas ijazahnya Gibran. Allah menciptakan manusia itu sudah komplit. Ada hati, ada jantung, paru, otak. Tapi kadang manusia tidak mensyukuri demi uang, kadang bisa buta, makanya bisa bikin Indonesia gaduh. Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, Bung Karno menangisi bangsa yang beliau cintai terpecah. Ulah segelintir orang, makmur dan kekuasaan harusnya legowo dengan berjiwa besar, utamakan rakyat. Rakyat yang ingin negaranya maju, makmur, sejahtera, dan adil, pasti tidak ada yang suka dengan apa yang sudah dibuat oleh Jokowi dan keluarganya. Hakim harus tugas dalam pengambilan keputusan. Bapak anak sama gak tahu malu. Gak ngukur diri, mau langgengkan dinastinya. Absuradul saat 10 tahun dijabat Jokowi. Kalau pecat pejabat jangan pindah jabatan. Masih banyak sarjana tidak kerja, ingat Pak Prabowo. Keluarga satu ini bikin novel cerita drama bersambung terus sampai enak. Mungkin ini jawaban anak muda yang cari kerja, susahnya minta ampun. Di antara doaku, bisa ya yang punya ijazah kayak gitu,
susahnya dilihatin aja ijazah susahnya minta ampun, tapi kebenaran akan cari jalannya sendiri. Memang, hakim yang sadar pada nama dan fungsinya pasti berkeadilan, karena satu-satunya pejabat yang menggunakan nama Al-Hakim salah satu dari nama Allah dan Asmaul Husna. Ada kemajuan. Alhamdulillah bongkar kebobrokan di negeri ini. Sudah cacat secara hukum, masih mau 2 periode. Benar-benar gak punya rasa malu ini orang. Jika Gibran tidak mau mundur, rakyat Indonesia yang akan memundurkannya. Kami akan menepalkannya. Orang mikir kok dulu adem-adem saja Indonesia ini, sekarang buat kami rakyat miskin bingung. Membela boleh meskipun yang dibela salah, tapi harus dengan kaedah dan hukum. Jangan membela dengan melanggar hukum. Contohnya mengubah dokumen yang bukan sebenarnya. Semangat berjuang Mas Roy Surya dan kawan-kawan. Semoga kesuksesan selama menyertai langkah Mas Roy sehingga mampu membuka misteri ijazah. Juga buat Bapak Suban, jaga kesehatan. Kesuksesan selalu menyertai langkah Bapak sehingga mampu membuka misteri ijazah. Oke, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain dengan cuplikan video di atas, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Salam hangat.